Jadi mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, di sini akan kami jawab langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjawabnya. Ini ada di firman Allah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang-orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman ini harus sekeras mungkin untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi, untuk mencapai wasilah atau jalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Juga di dalam ayat lain ini Tuhan telah memberitahukan, ini tercatat di surat ke-84 ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadang famulaki. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa memahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang beriman. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus ta'bun nafsi, yang artinya memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak? Nah, ini tergantung kita masing-masing. Maaf sekali lagi, saya mau menanyakan, kan manusia ini semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Dan itu sudah menjadi pemahaman semua manusia, bahkan semua orang yang punya keyakinan bahwa nanti di akhirat kita ini berjumpa dengan Allahnya, bermakrifat kepadanya. Nah, sedangkan di dunia ini juga
banyak orang yang sudah makrifat kepadanya, seperti para wali, para aulia, dan orang-orang solihin. Nah, ini bagaimana jika semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Nah, ini benar kalau dipikir dengan logika, tapi kita harus mencari bukti juga kebenarannya dari ayat atau hadis yang qot'i, supaya kita bisa dipertanggungjawabkan atau bisa mempertanggungjawabkan, karena ini urusan akidah yang harus benar-benar sesuai dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini kami menemukan salah satu hadis di dalam Shahihul Bukhari. Ada keterangan yang berbunyi, man laki Allah la yusriku bihi dakhalal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, di dalam hadis ini, kalau kita kaji secara mendalam, kita akan mendapat kesimpulan bahwa semua manusia nanti di akhirat akan bertemu Tuhan. Itu jelas semuanya akan masuk surga. Berarti kalau seperti itu, sedangkan kan logikanya saja Allah itu tidak hanya menciptakan surga saja, tapi ada juga neraka. Dan di dunia ini pun kalau kita lihat bersama, kalau semuanya masuk surga, akan masuk surga untuk apa? Kita di dunia ini berbuat baik. Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Jadi, kalau kita kaji bersama, sahabatku, yang nanti akan berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang sudah mengenalnya di dunia ini. Itu yang kami temukan, karena kami juga menemukan salah satu ayat di dalam surat ke-17 ayat 72. Di sana berbunyi, wa makana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat juga nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita, khususnya orang yang beriman kepada Allah, hendaklah ingat dengan sebenarnya kepada Allah. Jangan hanya kita ini cukup menyebutkan namanya, menuruti perintahnya saja seperti beribadah dan lain sebagainya, tapi kita harus juga bisa makrifat kepadanya, agar supaya nanti di akhirat kita berjumpa dengannya. Karena ada orang yang tidak bisa berjumpa dengannya, dan orang yang tidak bisa berjumpa dengannya ini
jika di dunianya kita lupa, tidak tahu, dan tidak mengenalnya. Nah, seperti itu. Jadi akan sesuai dengan hadis tadi, barang siapa yang tidak musyrik atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, maka akan masuk surga. Jadi orang yang akan masuk surga ini adalah yang sudah mengenalnya dan tidak musyrik kepadanya. Berarti sahabatku, orang yang tidak makrifat, yang tidak mengenal Allah, sering melupakannya, berarti itulah yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Karena orang yang lupa kepada Allah itu, di sana itu adalah bibit dari kita melakukan kejahatan, bermaksiatan, dan hal lainnya yang terlarang. Karena dengan kita lupa kepada Allah, biasanya orang akan jadi berani dan kehilangan akal sehatnya. Seperti itu sahabatku. Jadi kami selalu mengingatkan agar kita terus selalu mengingat Allah. Bahkan itu adalah syarat atau awalnya untuk beragama itu, ya, adalah makrifat kepadanya dengan keterangan awaludini makrifatullah. Awalnya beragama itu harus makrifat dulu kepada Allah. Nah, untuk menemuinya, untuk bertemu dengannya, ada dicek di video-video kami di channel Tilawah Semesta ini. Yang sebelum ini kami bongkar sudah, dan di video-video sebelumnya jika belum memahami ada yang memakai contoh, ada yang sudah dipraktekkan ketika kita melaksanakan sholat dan kegiatan lainnya. Itu sudah kami jelaskan, sudah kami kasih tahu caranya. Itu dengan harapan agar kita semua bisa mengingatnya dengan sempurna, dengan niat sharing, berbagi ilmu. Tidak ada maksud lain, hanya berbagi, karena ini hanya untuk pendaki atau pencari, ya. Tinggal dicek saja, karena sudah kami lihat, pantau banyak sekali yang berkomentar. Ada yang negatif, ada yang positif. Untuk yang negatif ya mungkin kami hanya bisa sekedar mendoakan, tapi untuk yang berpositif atau untuk yang ingin benar-benar menyempurnakan agamanya, ibadahnya kepada Allah, khususnya urusan ilmu makrifat, tentang makrifat kepada Allah, mengenal Allah atau makrifatullah, ilmu tingkat tinggi ini, maka kami akan responsif dengan sekeras dan sebaik mungkin. Nah, ini sahabatku, ya, kita ini di dunia ini harus bisa makrifat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini di dunia ini agar tidak termasuk orang yang buta, ya, buta hatinya, yang pendengarannya dan matanya juga, ya. Cuman bukan mata yang ada di kepala, sudah kami jelaskan juga, karena itu penyakit yang hakikat, ya. Di hadapan Allah itu adalah sumum, bukmun, umyun, fahum la yarjiun, yang buta penglihatan kepada Allah hatinya, buta pendengaran kepada Allah, dan buta istilahnya itu gagu, ya, dalam tanda kutip. Maka itu layar jiun, cuman bukan yang secara dohir. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya.
ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi membuka mata batin ini tidak usah terkesan wow gitu ya. Hanya orang-orang yang sakti atau hanya orang yang tingkatan apa gitu. Sebenarnya tidak usah seperti itu. Karena semua manusia itu akan bisa membuka mata batin kalau kita tahu caranya. Kan ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi semua manusia ini yang jika ingin bersungguh-sungguh mendalami agama dalam beribadah, itu akan otomatis bisa membuka mata batinnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini itu terdiri dari dua. Ada jasmani, ada ruhani, ada dohir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Ya, jadi kita tinggal menemukan saja batin atau batinia diri kita. Setelah itu kita akan bisa membukanya. Itulah membuka mata hati. Nah, tinggal sekarang caranya. Ya memang ada caranya, tapi yang penting kita harus ada keinginan atau bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Ya, maka yang susah pun akan terasa mudah. Dan ya memang juga memerlukan torekat-torekat tertentu yang harus dijalankan. Ya, ini kan ilmu makrifat yang namanya juga. Nah, jadi kita akan bisa membuka mata batin. Nah, ini saya untuk keterangan dalilnya ada di surat ke-17 ayat 72. Di sana Allah telah memberitahukan yang berbunyi, wa makana fi hadi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, ini ayat akan memberitahukan kita ya yang berhikmah agar jangan sampai buta hati kita, batin kita kepada Allah dan kepada rahasia-rahasianya. Nah, jadi untuk semua manusia itu selagi terdiri dari dohir dan batin akan bisa membuka mata batin. Jadi tidak usah diterkesankan wow hanya orang sakti itu ya untuk bisa membuka mata batin ini. Jadi mata batin ini adalah pasangan dari mata dohir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk itu kan berpasang-pasang. Nah, maaf ya, harus pahami dulu ini, bukan maksud untuk bertele-tele atau apa. Karena kan kita agar bisa membuka mata batin, berarti kita harus tahu dulu mata batinnya yang akan kita buka. Nah, setelah kita tahu mata batinnya yang mana, nah maka nanti akan otomatis bisa
secara tidak langsung membuka mata batin. Mata batin itu akan bisa terbuka dengan sendirinya. Nah, kan Allah itu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ada mata lahir dan ada mata batin. Nah, mata lahir yaitu yang ada di kepala kita, yang dua mata itu, ya, yang kiri dan yang kanan. Nah, itu satu pasang sebenarnya, ya, itu mata lahir. Nah, pasangannya ada lagi, yakni mata batin. Ya, selama kita belum bisa menemukan mata yang satunya lagi, berarti kita masih buta. Nah, ini makanya ya masih berhubungan agar kita bisa mengingat Allah, menemukan Allah. Ini membuka mata batin. Nah, dalilnya ada di dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, yang artinya Allah itu yang menguasai atau yang Robnya itu ya, yaitu Masyriqaini wal Maghribaini, yang menguasai dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari. Nah, berarti kalau dua tempat terbit berarti ada dua. Kalau tempat terbenam juga ada dua. Ya, berarti matahari pun ada dua. Seperti itu. Kan kita tahu matahari ini terbit dari timur ke barat. Berarti itu kan baru satu. Nah, yang satunya lagi berarti pasangannya lagi berada di batin. Karena itu adalah matahari yang zahir. Ini persis sekali seperti mata kita. Pasangan mata yang zahir adalah pasangannya berada di batin. Nah, sekarang kita buktikan ketika kita belum bisa menemukan mata hati, mata batin, masih buta, biasanya seperti ini. Kita melihat melihat gula contohnya. Gula yang manis. Mau gula merah, mau gula hitam ya. Gula merah saja ya contohnya. Kalau yang buta itu biasanya ya yang terlihat ya gula merah saja yang rasanya manis. Udah segitu saja. Nah, itu berarti yang aktif baru mata lahir, baru mata kepala. Nah, beda lagi kalau yang sudah aktif juga mata batin, yang sudah menemukan, yang sudah terbuka mata batinnya, akan ada lebih, tidak hanya seperti yang tadi. Ini kan ilmu makrifat, makrifatullah, makrifat tingkat tinggi. Jadi jika terasa asing dan aneh, pahami saja dulu ya, pantau saja, cermati dulu saja. Nah, ketika kita melihat gula yang merah yang rasanya manis itu, aktifkan juga, temukanlah ya, lihatlah di dalam gula yang merah itu, yang manis itu kita jangan sampai melupakan, terlena dengan yang dilihat mata kepala saja. Karena tidak hanya gula itu berwarna merah dan berasa manis. Tidak hanya itu di dalam gula itu, tapi di dalam gula itu ada Allah yang
memberikan warna merah dan yang menghendaki rasa manis di gula merah tersebut. Nah, itulah mata batin. Itu bisa di di situasi, di kondisi, di dalam semua yang kita lihat. Itu samakan, ada Allah. Bukakan hati kita, mata batin kita aktifkan. Jadi kan bukan melihat seperti hantu atau pocong misalnya ya. Bukan. Itu yang membuka mata batin itu yang secara ilmu hakikat atau makom makrifat. Tapi membuka mata batin itu menemukan adanya Allah yang menciptakan si gula, si cabe contohnya ya. Apa saja yang kita lihat, yang kita dengar. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Jadi ketika kita melihat manisnya gula, itu ada Allah yang menghendaki gula itu manis. Karena manis tidak bisa menciptakan gula. Begitupun gula tidak bisa menciptakan manis. Tapi Allah yang menciptakan gula dan Allah yang menakdirkan, menghendaki manis terhadap si gula tersebut. Nah, timbul ya Qadir, dat yang menghendaki. Nah, Qadir ini kan identiknya atau talajumnya itu dengan sifat kudrat, sifat ma'ani, yang salah satu sifat dari 20, sifat 20 yang wajib di Allah. Itu kan sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, terbukalah mata batin kita. Ketika seperti itu, otomatis itu akan disegani oleh para makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena kita sudah terbuka batinnya, sudah bercahaya hatinya, kolbunya. Nah, seperti itu, maka jangan asing. Syaitan aja akan lebih murka jika kita bisa mencapai ke derajat itu, karena kita jadi ingat kepada Tuhan, karena kita jadi makrifatullah, makrifat kepada Allah. Makanya jangan aneh jika banyak yang menyalahkan, banyak yang tidak menyetujui tentang ingat kepada Allah yang sebenarnya, ya, atau tentang syahadat, tentang menyaksikan Allah, tentang bertemu dengan Allah di dunia ini. Karena banyak yang berpendapat tidak mungkin, karena yang namanya setan itu dia akan marah jika manusia yang digodanya itu berhasil mengingat Allah, berhasil melaksanakan kesempurnaan dirinya atau melaksanakan ibadah dengan sangat sempurna. Ketika melaksanakan ibadahnya itu, nah makanya setan akan marah. Nah, seperti itu sahabatku, ini ilmu makrifat ya, ilmu makrifat tingkat tinggi, makrifatullah. Kita akan makrifat dan akan bisa membuka mata batin. Jangan sampai buta mata batinnya terus menerus. Fainaha latamal absor walakin ta'mal lati fil qulub walakin ta'mal qulubil lati bisudur. Yang buta itu bukan matamu yang itu, tapi yang buta itu
adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Nah, itulah caranya.